Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jumpa lagi bersama di Kelas Sukacita. Bagian yang hendak meneguhkan kita, menguatkan kita setiap hari adalah firman Tuhan. Marilah kita pelajari bersama bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Marilah kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu baik dalam perkenanan Tuhan bagi kami. Saatnya kami hendak meneduhkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu saat ini, agar perjumpaan dengan firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mohon. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan yang hendak menjadi bagian daripada perenungan kecil kita adalah Mazmur 24 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah, ayat 7-8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sahabat Kelafos di mana saja berada, kita membutuhkan kepemimpinan. Kita membutuhkan ada pembimbingan. Kita membutuhkan ada pedoman, ada harapan hidup, ada arahan tentang bagaimana kita terus bersama-sama hidup yang dituntun, yang terarah ketika kita ada dalam kelemahan-kelemahan tertentu, ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan tertentu, sepertinya tidak ada jalan keluar dan lain sebagainya. Kita membutuhkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Dengan kata lain bahwa sebenarnya kehidupan ini perlu dituntun kepada jalan yang benar sebagai suatu etika kehidupan. Siapa yang sanggup melakukan itu? Nah, kita akan belajar daripada firman Tuhan yang telah kita baca bersama di saat ini. Nah, bagian firman Tuhan dari dua ayat ini bicara tentang orang Raja Kemuliaan. Seorang Raja Kemuliaan. Dari bagian pembacaan ini, ketika kita mendapati dari perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sesungguhnya menurut orang Israel, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah bagian daripada pertemuan bagaimana Tuhan menjamah, kemudian Tuhan memberkati umat. Karena itu mereka punya kerinduan bahwa ketika ada di dalam bait Allah, di sana mereka mengalami sesuatu hal yang luar biasa, karena dalam perjumpaan itu ada pujian, penyembahan dinaikkan sesuai dengan tradisi Yahudi. Nah, bagian inilah yang sebenarnya diceritakan oleh pemazmur tentang Raja Kemuliaan itu dalam pemerintahannya. Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang mutlak, tidak pernah atau siapapun tidak akan menggeserkan pemerintahan itu. Nah, bagian itulah yang sebenarnya menjadi bagian dalam pembacaan di ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang telah kita baca, menjadi bagian daripada bagaimana sebenarnya ketika seseorang atau ketika kita mendapatkan gumul yang panjang, maka ayat yang ke-7 itu bilang, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ada suasana, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada sukacita, dampak daripada masuknya seorang Raja Kemuliaan. Bicara tentang Raja, itu kita bicara tentang kekuasaan. Bicara tentang Raja, itu kita bicara tentang kepemimpinan. Apalagi kalau kita bicara tentang kemuliaan, berarti Raja yang masuk itu adalah Raja yang penuh dengan kemuliaan, Raja yang penuh dengan kekuasaan mutlak yang tidak dapat digeserkan, diganggu gugat oleh siapapun dalam bentuk apapun. Nah, kemudian pada ayat yang ke-8 itu bicara tentang siapakah itu Raja Kemuliaan. Dalam jawabannya, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Dia adalah Tuhan jaya dan perkasa. Dia adalah Raja Kemuliaan itu. Kalau dia adalah Raja Kemuliaan itu, maka sebelah tangan kanannya ada kekuasaan, ada pemerintahan yang mutlak, yang tidak dapat digeserkan dalam bentuk apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya hidup kita setiap hari adalah hidup yang dipimpin, dituntun dengan penuh bertanggung jawab.
daripada Raja kemuliaan itu. Di dalam pemerintahannya, karena dia memerintah di surga dan di bumi, tidak ada seorang pun yang dapat menggeserkan kekuasaan itu. Ketika Yesus naik ke surga, maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan di sebelah kanan itu identik dengan penguasaan, kekuasaan, pemerintahan Allah. Dia berkuasa di surga dan di bumi, memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Berarti bahwa dia adalah Raja kemuliaan itu sendiri yang memerintah untuk selama-lamanya. Nah, dengan demikian, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu dipimpin, dituntun dalam pemerintahan Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah ke dalam hatimu. Itu bagian daripada pemerintahan. Ketika kita mau bicara tentang pemerintahan Allah dalam kemuliaannya, maka kita kembali ke dalam hidup kita. Karena di sanalah Ia memerintah seluruh kehidupan kita. Di sanalah Ia menguasai seluruh kehidupan kita. Di sanalah Ia memberikan hal-hal yang berdampak positif dalam hidup kita, supaya kita bersama-sama di dalam pemerintahan itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya yakin kita semua percaya, kita mau dipimpin, dituntun kepada hal-hal yang baik dan benar, kan? Kalau dengan demikian, maka tidak ada pemerintahan lain di dunia ini, apalagi di surga. Karena hanya ada satu penguasa tertinggi, itu mutlak untuk kehidupan selama-lamanya. Hanya ada di sebelah kanan Allah, yaitu Yesus. Dia adalah Raja kemuliaan itu, yang memerintah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan demikian, maka kita belajar untuk tunduk di bawah otoritas dan kedaulatan Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan untuk seluruh jalan hidup, maka kita harus juga tunduk di bawah kekuasaannya. Dengan demikian belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena otoritasnya, kedaulatannya itu penuh kemuliaan. Dan orang yang berjumpa dengan kemuliaan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan itulah terletak kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam seluruh jalan hidupnya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita berjumpa dengan Raja kemuliaan itu, maka sesungguhnya kita berjumpa dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, yang memimpin, menuntun kita dengan roh dan hikmatnya setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu baik. Terima kasih karena kami telah dengar firman-Mu secara sederhana. Tuntun sekalian kami, apapun situasi kami. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan sebagai Raja kemuliaan itu, sesungguhnya kami berjumpa dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, kuasa dan anugerah-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Ketika kami berjumpa dengan hidup kami, pergumulan kami setiap hari, kami tidak tunduk di bawah kuasa lain, tetapi kami tetap ada di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan saja. Terima kasih untuk bagian ini yang telah kami terima bersama, menjadi respon positif kami. Tuhan turut memberkati kami di sepanjang jalan hidup kami, dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.